Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Nah, perkenalkan Ibu Triwinarti, Ibu yang akan membersamai kalian dalam mempelajari IPS. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas bab 1, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Di dalam bab ini, nanti kita akan pelajari 6 subbab. Yang pertama, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua adalah letak dan luas Indonesia. Kemudian yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kemudian dinamika penduduk Indonesia, kondisi alam Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya, di sini Ibu ada gambar. Kalian bisa melihat dari gambar tersebut apa yang ada di benak kalian. Di situ ada batu karang, kemudian ada mercusuar, kemudian ada laut. Apa kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Ruang. Ruang di sini berarti kita jangan diibaratkan ruang itu adalah ruang yang ada di rumah kalian ya, ruang tamu, ruang makan, ruang tidur dan lain sebagainya. Bukan, ruang di sini lingkupnya itu sangat luas. Ruang itu memiliki banyak sekali pengertian. Yang pertama, ruang diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal baik sebagian atau keseluruhan. Kemudian yang kedua, ruang diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang dapat memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Lalu pengertian yang ketiga, ruang merupakan seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau kita lihat dari tiga pengertian tersebut, ini memiliki kesamaan. Ruang adalah suatu wilayah yang ditempati oleh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Ruang ini terbagi menjadi beberapa. Ada ruang yang berisikan air, kemudian ruang daratan, dan ruang udara. Seperti itu. Paham? Kita bisa menyebut ruang dengan nama lain wilayah, itu juga tidak apa-apa. Nah, setiap ruang itu memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, pegunungan itu memiliki ciri khas penghasil buah-buahan, sayuran. Sedangkan kalau laut, pantai itu memiliki ciri khas sebagai penghasil garam, ikan, atau bawang-bawangan. Nah, setiap ruang itu membutuhkan ruang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nggak mungkin kan orang pegunungan cuma makan buah-buahan doang, sedangkan orang laut, orang di pesisir itu hanya makan ikan aja. Nah, itu antara orang-orang yang tinggal di pegunungan dengan orang-orang yang tinggal di pesisir itu mereka saling membutuhkan supaya apa? Supaya kebutuhan mereka itu bisa tercukupi. Nah, perbedaan karakteristik ini itu menciptakan keterkaitan antar ruang dan mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik antar ruang atau antar wilayah, yang mana interaksi antar ruang ini meliputi tiga hal, yaitu pergerakan barang, pergerakan orang atau manusia, serta pergerakan informasi dari daerah awal menuju daerah tujuan. Jadi pergerakan barang, maka barang itu bergerak dari daerah awal menuju daerah tujuan. Pergerakan orang, orang bergerak dari daerah satu menuju daerah yang lain. Pergerakan informasi, informasi diterima dari daerah satu menuju daerah yang lain. Seperti itu.
Bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, interaksi dalam bentuk perpindahan manusia. Kemudian ada komunikasi, yaitu interaksi melalui ide, gagasan, atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah transportasi, yaitu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Interaksi antar ruang itu akan menyebabkan beberapa kondisi. Nah, beberapa kondisi yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Saling melengkapi atau complementary atau biasa disebut juga regional complementary adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah yang menghasilkan komoditas yang berbeda. Nah, wilayah-wilayah tersebut akan saling bertukar komoditas atau hasil bumi dari satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan dari tiap wilayah masing-masing. Contohnya, wilayah A itu menghasilkan ikan, sedangkan wilayah B itu menghasilkan sayur. Maka antara wilayah A dengan wilayah B itu akan terjadi interaksi di mana wilayah A akan membeli sayur dari wilayah B dan wilayah B akan membeli ikan dari wilayah A. Seperti itu. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu kondisi di mana terdapat lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, di sini contohnya, misalnya wilayah A sebagai penghasil ikan, wilayah B sebagai penghasil sayur, dan wilayah C sebagai penghasil sayur juga. Kita lihat pada bagan wilayah A dan B itu jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan wilayah A dengan wilayah C. Maka pada kondisi seperti ini, interaksi yang lebih kuat terjadi adalah interaksi antara wilayah A dengan wilayah C dibandingkan wilayah A dengan wilayah B. Karena jarak antara wilayah A dengan C lebih dekat, maka interaksi untuk melakukan suatu timbal balik antar wilayah itu lebih mudah, seperti itu. Kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, dalam pengangkutan barang atau orang membutuhkan adanya biaya. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan keuntungan yang diperoleh, maka interaksi yang akan terjadi itu sulit untuk terwujud atau bisa dikatakan tidak terwujud adanya interaksi. Kemudahan transfer terjadi dengan adanya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai antara daerah tujuan dengan daerah asal. Contohnya seperti ini. Seseorang akan melakukan perjalanan wisata dari wilayah A ke wilayah B. Akan tetapi ketika menuju perjalanan ke wilayah B, ternyata medan yang dilalui itu sulit. Maka orang tersebut tidak jadi melakukan perjalanan ke wilayah B dan akan mencari wilayah yang lebih mudah untuk dijangkau. Jadi kemudahan transfer atau transferability ini lebih ke kondisi kemudahan dalam menjangkaunya. Seperti itu. Dan kemudahan dalam menjangkau ini dipengaruhi oleh adanya infrastruktur. Jika infrastrukturnya baik, maka akan semakin mudah untuk dijangkau. Seperti itu. Nah, Ibu rasa cukup untuk materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.